Jadi teman-teman itu sekali lagi, please jangan gampang percaya dengan orang-orang yang memberikan janji-janji manis. Banyak manis-manis itu kadang-kadang, aduh. Hai teman-teman Indofili, jumpa lagi dengan saya Cairul. Lama kita nggak ngevlog ya. Saya lama nggak upload video karena banyak sekali kesibukan, harus ya banyak urusan lah. Terus juga sibuk dengan membantu teman-teman yang datang ke Amerika ini supaya ya sesuai apa yang diinginkan, kayak datang, kemudian saya jemput, kemudian saya bantu carikan macam-macam lah, mau jalan-jalan atau yang mau cari kerja, semuanya semampu saya. Jadi saya senang sekali, bisa membantu teman-teman, dan saya juga senang sekali saat ini meskipun di cuaca yang sangat dingin, musim dingin yang menggigil gini, saya ada keinginan untuk membuat video buat teman-teman Indofili semuanya. Oke, saya kali ini membuat video tentang beberapa pertanyaan dari teman-teman itu tentang bagaimana saya mengurus visa itu, sebaiknya sendiri atau pakai jasa atau tour agent gitu. Nah, pertanyaan ini jawabannya begini. Kalau teman-teman itu bisa mengisi sendiri, itu sebenarnya gampang lewat internet. Tapi kalau nggak bisa, itu gampang ya pakai tour agency atau apa. Dan ingat, pakai jasa itu banyak sekali orang yang memberikan jasa. Pakai jasa yang sudah terdaftar di kedutaan Amerika dari tour agent itu. Mungkin harganya nggak semurah gitu ya, tapi mereka itu sudah kayak emailnya, kayak apanya itu sudah terdaftar di sana, dan mereka tidak ada istilahnya itu nipu-nipu, karena kalau mereka ketahuan nipu atau apa pasti di blacklist sama kedutaan Amerika. Dan mereka sudah punya channel, maksudnya dalam ini channel untuk memasukkan kapan interviewnya dan masukkan data-datanya gitu. Jadi mereka semua sudah berpengalaman untuk itu. Kalau yang bukan pengalaman, mereka ya coba-coba untuk menjadi agen-agen gelap lah istilahnya itu, untuk membantu aja. Syukur bisa goal, atau kadang ya juga ada salah juga. Nah, fatalnya beberapa yang jasa-jasa yang membantu untuk pengisian itu tidak memberikan apa yang diberikan pada kita, misalkan tentang isi pekerjaan, kemudian email address kita tidak diberikan langsung di forward dari, misalkan kita submit, kirim ke mana, ke kedutaan hasil itunya, dan kedutaan ini tidak memberikan CC email kita. Jadi nanti hasil kayak kopi atau rekaman dari PDF atau apalah dari email kedutaan itu dia nyampe ke email kita, jadi di-keep dari email kita. Semua data-data kita dipegang oleh jasa-jasa itu, yang akhirnya kita tidak bisa mempelajari apa yang ada di DS, apa yang ada di mana, nanti akan dipertanyakan di interview itu. Padahal kunci dari goalnya visa itu adalah apa yang kalian isi di DS itu, dan nanti akan ditanyakan di interview itu. Jadi harus menguasai apa yang ada di dalam isi DS itu. Dan kalau interviewnya gagal, ya gagal visa Anda. Jadi kuncinya yaitu mengisi DS sama menghadapi interview. Nah, interview itu gampang-gampang susah, karena belum tentu kita kaya atau apa, sudah qualified, belum tentu juga kita diterima orang yang interview itu seneng dengan kita, langsung dikasih kertas
putih atau apa pokoknya di approve gitu. Belum tentu. Mereka juga akan apa istilahnya itu lihat bener enggak orang ini, jujur enggak, atau pokoknya bener-bener jadi turis enggak gitu. Itu akan dinilai juga teman-teman. Jadi untuk ini ada dua, yaitu mengisi DS yang baik. Kalian harus mengerti mulai dari siapa nama, ya pokoknya yang ada di form itu nama-namanya semuanya, dan di mana kamu tujuannya, kemudian tinggal di mana, kemudian pekerjaan apa yang diisikan di situ. Dan setelah submit atau setelah kirim datanya itu ke kedutaan, misalkan itu kedutaan akan memberikan hasil kopinya. Anda pengisian formulir sudah diterima, ini hasilnya, itu ada konfirmasi, kemudian diberikan ada jadwal interviewnya kapan gitu. Itu kalau yang tidak diberikan, misalkan biasanya kan ada yang jasa-jasa itu yang kepingin membantu, oh ini gak qualified misalkan, ini akan direkayasa, misalkan membuat, oh ini pekerjaan kamu seharusnya begini. Nah itu seharusnya diberitahu, kamu kerjaannya ini, nanti. Nah kira-kira kita itu mampu apa enggak sebelum kita submit sebelum kita kirim data itu ke kedutaan. Jadi masa kita sebagai orang nggak ngerti apa-apa ditulis sebagai direktur perusahaan gede yang terkenal gitu. Kedutaan itu tahu saya sebagai direktur apa enggak itu tahu. Jadi kemudian emailnya orang-orang yang sudah ngirim, yang punya cacat lah, punya apa, itu kedutaan sudah tahu berdasarkan IP address atau emailnya itu. Oh ini yang ngirim ini. Sudah di list ya, sudah di blacklist. Akan ditanya siapa yang bantu kamu, siapa yang ini. Nah itu hati-hati teman-teman, yang bisa membuat teman-teman gagal. Kalau mau pakai jasa, pakailah jasa yang benar-benar qualified, yang benar-benar terdaftar di kedutaan Amerika. Ada itu jasa-jasa, biro-biro jasa tur. Saya itu tidak ada endorse, tidak ada apa-apa ya. Bisa teman-teman cari di mana-mana, itu ada. Di Jakarta banyak, di Surabaya juga banyak. Saya ada, tapi saya nggak mau memberikan di sini karena saya nggak ada endorse. Kalau teman-teman minta bantuan ya mungkin saya bisa, tapi jangan disalahkan kalau misalkan sudah pakai jasa itu kok nggak goal. Itu bukan karena saya. Jadi itu karena mungkin kesalahan interviewnya gitu. Terus pakai jasa biasa yang nggak qualified juga bisa goal. Nggak apa-apa, itu memang nasib kalian semua gitu. Yang penting kamu dalam wawancara itu bisa menjawab dengan enak gitu. Contoh, misalkan wawancara itu bikinlah yang mau wawancara itu senang dulu. Misalkan ramah, jangan lebay pokoknya. Ya datang misalkan selamat pagi atau apa, selamat pagi, how you doing? Gitu, pakai bahasa Inggris, salah-salah juga nggak apa-apa. Terus pokoknya ngomong lah gitu. Terus kamu kalau ditanya misalkan mau kemana gitu, orang Amerika itu biasanya itu kepingin dibanggakan. Itu ciri khas Amerika. Negara Amerika itu kepingin dinomorsatukan. Misal saya kepingin ke Liberty, aku kepingin banget bisa foto-foto di Liberty karena itu impian saya yang selama hidup ini. Aku andai dapat foto itu aku bisa bahagia gitu, sir atau mom atau apa gitu ya, ke petugasnya itu kamu kelihatan benar-benar ingin sekali datang ke Amerika jadi turis, kepingin melihat sesuatu yang bagus di Amerika itu. Mereka itu akan langsung terenyuh, akan memberikan positif kepada kalian yang diwawancara itu. Biasanya paling ditanya kerjaan kamu apa, berapa gaji kamu, jawab aja yang standar, yang sesuai diisi DS itu, dan gajinya jawab aja yang nggak rendah-rendah juga, paling
antara 10 juta, 15 juta itu udah cukup gitu. Jadi itu kuncinya. Jadi bikin mereka itu ternyuh kepada kamu dan bikin Amerika number one. Jadi orang Amerika itu wah ternyata hebat, Amerika disenangi. Itu seneng kalau orang Amerika digitukan itu. Orang Amerika itu pokoknya disanjung, di nomor satu kan. Itu ya itu ciri khas orang Amerika, nggak mau dikalahkan lah istilahnya itu. Jadi ciri khas kalau mau interview itu. Kemudian ada lagi, ini bukan masalah interview, bukan masalah ini ya, ini masalah salah memilih agensi dan ada janji-janji yang manis tapi pahit. Contohnya ada kayak bukan agensi resmi yang terdaftar kayak travel agent yang terdaftar di kedutaan Amerika atau terdaftar di yang gede lah, maksudnya itu bukan tour yang seperti itu, tapi orang-orang misalkan yang istilahnya nge-sub agent gitu, mereka itu ngomong misalkan, wah aku bisa nguruskan ini ke Amerika dengan biaya 100 juta atau dengan biaya segini, tapi kamu nanti akan dicarikan, kalau lolos visa akan tanda tangan kontrak di notaris atau apa, akan dicarikan kerjaan, diberikan visa, lolos visa dicarikan kerjaan, dan kamu nanti harus bayar selama 6 bulan ke agensi itu misalkan gitu. Sekali lagi please jangan percaya dengan itu. Itu penipuan, pembohongan. Itu banyak sekali, gak peduli siapa ya yang merasa agent itu bohong. Kamu itu nggak punya empati dengan orang-orang yang pokoknya mereka itu di Amerika itu sebenarnya cari kerja itu gampang. Kalau sudah masuk di Amerika itu nggak ada istilahnya visa kerja. Di sini itu visa itu cuma cara datang. Meskipun punya visa yang bisa untuk kerja, misalkan H1, H2 dan lain-lain gitu. Semua itu ada namanya suratnya itu yang dinamakan working permit. Itulah untuk yang kerja itu working permit itu, bukan visa kerjanya. Kartu working permit atau disebut WP atau bahasa Inggrisnya EAD card. Itu nggak akan diberikan dengan sembarang orang, yang hanya untuk diberikan yang qualified, yang bisa memenuhi syarat. Orang itu harus kerja dan bayar pajak, itu aja. Jadi jangan percaya dengan orang yang nanti dia kasih kerja, dia bayar, itu ilegal sama, dan kamu dijebak dengan hal-hal seperti itu. Jangan. Kerja aja di restoran-restoran. Tinggal kalau kamu punya teman-teman, hubungi aja, kamu udah kerja aja. Belum tentu kamu juga kerasan di restoran paling 2 minggu. Oh ternyata gajinya nggak sesuai dengan yang diharapkan, 4.000, 5.000. Ternyata cuma 2.000 something, 2.000 berapa gitu ya. Itu banyak sekali teman-teman yang tertipu itu. Jadi tolong jangan sampai, saya bukannya apa-apa ya, kalau mau punya resiko gitu ya silakan. Tapi saya coba buka rahasia-rahasia seperti ini. Cari kerja di Amerika itu gampang kalau kamu punya kenalan, punya teman, dan punya apa yang bisa dipercaya, tinggal hubungi. Kalau masuk Amerika, masuk dulu di Amerika, tujuan kamu kemana? Harus punya teman yang benar-benar yang dipercaya, yang bisa dihubungi. Kemudian pastikan kalau kamu harus punya tempat tinggal yang aman, yang safe, yang nggak ada problem. Kalau udah punya. Terus punya nomor telepon Amerika, karena untuk menghubungi di sini-sini nggak WA-WA-an aja, harus punya nomor Amerika. Misalkan kamu mau kerja di restoran mana, punya temen itu nomornya nomor Amerika. Jadi silakan punya nomor Amerika, itu satu. Kemudian jangan percaya dengan yang namanya seperti itu. Semuanya itu tergantung kita ya. Kalau kita kerjanya bagus,
dan memang di sana itu memerlukan kerjaan, pasti kita digaji dengan bagus. Dan kebanyakan teman-teman yang di Indonesia itu bahwa kerja saya itu apa aja tapi maunya restoran aja. Memang banyak restoran di sini, tapi belum tentu apa namanya restoran itu menjanjikan, karena di Amerika itu tidak selamanya restoran. Kerjaan itu banyak sekali. Kalau di daerah-daerah itu di mana itu ada kerjaan konstruksi, benahi rumah, kemudian kerjaan kasir, jadi apa kayak di toko-toko, kerjaan dari tukang apa bantuin apa bikin-bikin sandwich, ada kerja di food truck atau apa yang punya orang-orang kita yang nggak bayar pajak lah nantinya. Dan restoran itu rata-rata bayar pajak, guys, dibayar cek. Kalau kamu tidak punya akun bank, susah juga untuk mencairkan ceknya. Itu juga harus dipikirkan. Jadi teman-teman itu sekali lagi, please jangan gampang percaya dengan orang-orang yang memberikan janji-janji manis. Banyak manis-manis itu kadang-kadang, aduh, penyakit diabetes. Itu please ya, jangan sampai itu. Kalau nggak tahu, tanya-tanya lah. Saya berikan pencerahan seperti ini supaya teman-teman itu bisa apa, ada wawasan, nggak sembarangan, maaf, dingin jadi ya kayak ini, ada ingus, ada keluar air mata gitu, apa dingin soalnya. Jadi memberikan pencerahan pada teman-teman itu supaya tidak terjebak dengan sudah mau ke Amerika itu sudah hutang banyak untuk melunasi utang, malah tambah kena jebak, malah kena utang, malah terjerat apa namanya duit-duit yang enggak ini, akhirnya nggak bisa ya apa yang diharapkan itu dapat gajian begini itu nggak sesuai dengan harapan. Kemudian jangan berharap banyak atau berekspektasi yang aku nanti dapat gajian berapa puluh ribu nanti di sini. Jangan dulu. Jangan. Amerika juga tidak yang seindah yang kalian impikan. Misalkan, wah nanti kerja di sini gajinya sebulannya 5.000 bla bla bla, saya dapat nabung salihin. Enggak seperti itu. Semuanya itu proses. Yang sukses itu enggak langsung dari sekarang suksesnya. Butuh waktu berpuluh-puluh tahun baru sukses. Kalau orang yang punya cepet-cepet sukses itu, kamu lihat aja, banyak yang kolaps juga, banyak yang gagal. Itu mungkin ada something wrong gitu. Jadi teman-teman itu hati-hati supaya tidak terjebak dengan penipuan, tidak terjerat dengan utang-utang lagi. Sudah di Indonesia jual-jual macam-macam, kepingin dapat uang di sini, ternyata di sini nggak sesuai yang diharapkan. Kerja masuk sini, kerja apa aja nggak apa-apa, yang penting dapat uang. Saya yakin ya, gajian di sini itu lebih bagus dari kalian yang kerjaan di Indonesia lah. Di sini tuh ada gajian per jam, ada gajian borongan. Itu jangan khawatir. Saya kenapa ngomong ini ngomongnya kok masalah kerjaan, ini kan nggak boleh kerja di sini. Udah itu apa namanya sudah bukan rahasia umum lagi. Udah dari zaman dahulu itu ya, orang-orang yang datang ke sini itu nggak bakalan cari jalan-jalan doang. At least ya untuk untuk ini bayar tiketnya untuk pulang lagi gitu, dapat uang lagi. Ngapain nonton nggak ada nonton Times Square atau nonton Liberty doang terus pulang lagi ke Indonesia, itu ngapain? Nggak akan seperti itu. Dia jangan nipu diri sendiri. Kalau jangan pura-pura bahagia gitulah. Pokoknya penting itu jujur aja bahwa saya sebenarnya di sini tuh ya kepingin jalan-jalan, ya kepingin dapat cuan, dapat money, dapat uang gitulah. At least udah kembali modal gitu. Seperti itu. Itu
wajar gitu loh. Jadi sekali lagi jangan terjebak oleh janji-janji manis dapat kerjaan nanti disuruh bayar dipotong gajinya nggak diberikan selama berapa 6 bulan atau berapa ditangani notaris. Tidak ada. Jalani aja yang reguler dari teman ke teman. Mas, ada kerjaan nggak di sana? Oh ada, membutuhkan. Boleh, bener itu, yakin itu, ya datang. Kalau nggak ada, ya cari aja yang peluang-peluang. Yang penting dapat uang dan dapat kerjaan, itu aja. Dimanapun, wah ini nggak enak kerjanya gini-gini. Di Amerika memang kerjanya nggak ada yang kayak bos-bos itu. Kamu itu statusnya apa? Orang Amerika sini aja juga susah cari kerjaan. Maksudnya mereka nggak kayak yang dibayangkan jadi bos-bos di World Trade Center atau yang di film-film Hollywood. Itu film guys, bukan kenyataan di Amerika. Kalau tahu udah teman-teman yang kenyataan di Amerika, mereka akan bilang ini loh Amerika begini. Memang lebih, kalau untuk derajat kemakmuran ya lebih bagus lah daripada di Indonesia yang kata teman-teman kondisi sekarang ini sudah kondisi memprihatinkan untuk cari kerja, terutama untuk kalangan yang sudah usia kritis di atas 35 ke atas. Itu udah jarang dipakai oleh perusahaan untuk dapat kerjaan gitu. Itu aja teman-teman. Nanti saya mau bahas lagi yang tentang masalah-masalah lainnya yang ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan di-inbox-kan aja. Saya selalu lihat kok. Meski saya nggak pernah komen kayak di grup Telegram saya, itu Telegram Indofili Channel. Silakan posting, silakan berdiskusi di sana. Itu banyak teman-teman berikan pencerahan. Meskipun ya ada yang sudah di Amerika atau yang belum di Amerika tapi sudah seperti di Amerika, nggak apa-apa, bebas ngomongnya di sana. Nanti kan pasti ada yang teman yang berikan pencerahan. Memang begitulah kita untuk membesarkan hati untuk meraih mimpi kita. Jadi nggak apa-apa, biar kita itu happy dan kita itu ada motivasi untuk benar-benar bisa datang ke Amerika nantinya. Kemudian ada Instagram saya, Instagram di Indofili. Kemudian ada Facebook juga, DM di Facebook saya atau di Instagram saya, selain di YouTube. Kadang YouTube itu kalau saya ada waktu pasti saya balas, kalau nggak ada waktu langsung di DM di Instagram atau Facebook Messenger, atau silakan chat di grup Telegram saya. Itu aja teman-teman. Jaga kesehatan, jaga optimis, jaga semangat, jangan sampai luntur. Kalau teman-teman gagal mendapatkan visa, misalkan apply visa gagal, apply lagi nggak apa-apa. Tapi yang jangan sampai teman-teman itu gagal harapan atau gagal mendapatkan cita-cita, gagal mendapatkan cewek yang diidamkan atau cowok yang diidamkan, atau gagal bercinta. Itu wah, itu sakit hati rasanya. Kalau apply visa gagal, apply lagi. Kalau yang gagal satunya itu, waduh, saya nggak bisa kasih ini solusi. Kalian yang tahu. Oke, itu aja. Terima kasih. Salam sehat. Jangan lupa subscribe, like, and comment yang positif di Indofili Channel. Terima kasih dari Cak Irul. Bye. Minum kopi ya.